Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, bab yang baru yaitu bab yang ke-9, Babut Tayammum, bab tentang tayammum, hadis yang ke-107. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, u'titu, telah diberikan kepadaku, khamsan, 5 perkara, lam yu'tahunna, yang tidak pernah diberikan, ahadun, salah seorang, qabli, nabi sebelumku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda bahwa beliau diberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelum beliau. Nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan ketakutan, masirota, atas musuhku, syahrin, sepanjang perjalanan 1 bulan. Maksudnya kalau misalkan mau terjadi perang, belum perang, musuhnya Rasulullah itu 1 bulan sebelum perang sudah takut duluan. Jadi itu pertolongan, dan belum perang sudah muncul rasa ketakutan. Waju'ilat, dan telah dijadikan, li, untukku, al-ardu, permukaan bumi, masjidan, sebagai masjid atau tempat sholat, wa tahuron, dan sebagai tempat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin, maka siapapun seorang laki-laki ataupun perempuan, adrakathu, telah memasuki as-sholatu, waktu sholat, dimanapun tempatnya berada, fal yusolli, maka hendaknya sholat. Wa dzakarul hadits, ini sebagian dari hadis mengenai 5 keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Insya Allah di dalam syarah akan dijelaskan. Bisa difahami maksud dan tujuannya. Di sini total ada 3 hadis. Di hadis yang ke-107, yang insya Allah hadis yang pertama kita syarahkan terlebih dahulu. Setelah disyarahkan hadis yang pertama, nanti yang kedua dan ketiga kita syarahkan lanjutan dari hadis yang pertama. Saya bahas syarahnya dulu. Yang pertama, disyariatkan untuk membicarakan nikmat Allah, bukan untuk membanggakan diri. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu siarkan. Fahaddits, beritakan, ceritakan. Jadi kalau kita menceritakan ini mobilku, ini HP-ku, ini rumahku, maka itu membanggakan diri, itu tidak boleh. Tapi kalau kita katakan dengan barokah, dengan anugerah pemberian dari Allah, rizkiku melimpah, akhirnya aku bisa punya mobil, sehingga mobil ini bisa aku gunakan untuk kebaikan. Rumah ini bisa aku gunakan sebagai rumah kebaikan. Uang yang aku punya bisa digunakan untuk menolong agamanya Allah. Nah, itu namanya menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sombong atas nikmat yang kita punya, tidak boleh. Tapi menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu disyariatkan. Karena sesuai dengan ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan umatnya diberikan 5 keistimewaan. Hadis lengkapnya tadi yang pertama akan diterangkan, nusirtu birru'bi masirata syahron, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh dari jarak 1 bulan perjalanan. Kemudian yang kedua, waju'ilat seliyal ardu masjidan wa tahuron, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Fa ayyuma rajulin, maka siapa saja dari umatku, adrakat sholat,
mendapati waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, falyusolli, maka hendaklah ia sholat. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu, dihalalkan harta rampasan perang bagiku, walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Kemudian wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Wa kana nabiyyu, yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, para nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'ithtu linnasi ammatan, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi keistimewaan nabi yang tidak diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad itu apa saja? Pertama, musuh diberikan rasa takut walaupun jarak antara beliau dan musuh masih di dalam sebulan perjalanan. Maka siapapun yang dekat kepada Allah, siapapun yang dekat kepada Rasulullah, senantiasa menjalankan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah, barokah dari sunnah Rasulullah. Sehingga mungkin pernah kita temui orang-orang yang sebenarnya orang itu baik, tapi wibawanya luar biasa. Ketemu hati ini rasanya kedernya luar biasa. Ketemu ini ada rasa minder. Minder ini karena barokah ibah sunnah Rasulullah. Siapapun yang mengikuti sunnah Nabi, maka akan dijaga kewibawaannya oleh Allah, sehingga siapapun yang berhadapan dengannya akan muncul rasa segan atau sungkan, khawatir. Bahkan orang yang berniat jahat sekalipun masih berpikir untuk berniat jahat, dikarenakan kewibawaan yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, setiap permukaan bumi bisa dijadikan tempat untuk sholat. Sedangkan umat terdahulu untuk beribadah haruslah di tempat yang khusus. Nah, untuk umat Islam, untuk umatnya Nabi Muhammad, setiap permukaan bumi dihukumi suci dan bisa menyucikan yang lain. Kita boleh sholat di mana saja, seperti hari ini. Kita bisa sholat di toko, kita bisa sholat di rumah, kita bisa sholat di lapangan, kita bisa sholat di hutan, kita bisa sholat di masjid, bisa sholat di musola. Nah, itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, yang itu tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad, di mana mereka kalau ibadah ada syariat untuk sholat, ada syariat untuk ibadah. Nah, sholat dan ibadahnya itu ada tempat-tempat tertentu. Seperti orang Yahudi kalau ibadah zaman dahulu syariatnya harus di Baitul Maqdis. Jadi ini keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah dan umatnya. Yang ketiga, umat Islam dihalalkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah, ghanam kambing. Kalau ghanimah, harta rampasan perang. Jadi perang menghadapi orang kafir, menghadapi orang musyrik, kemudian menang. Biasanya kan yang kalah lari, hartanya ditinggal begitu aja kan. Termasuk kendaraan-kendaraannya seperti kambing, unta dan lain sebagainya, untuk perlengkapan mereka, bekal mereka itu ditinggal semuanya. Nah, kalau nabi yang terdahulu itu tidak boleh diambil, harus dikumpulkan jadi satu di satu tempat, nanti akan dibakar dari api dari langit. Jadi kumpulkan jadi satu tempat, nanti dari langit itu turun api membakar rampasan perang itu. Tapi di dalam syariat Islam, umatnya Nabi Muhammad dihalalkan untuk mendapatkan rampasan perang dengan pembagian-pembagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian keistimewaan yang keempat, Nabi Muhammad SAW diberikan syafaat uzma, yaitu untuk ahli mauqif yang sedang menunggu persidangan. Artinya, Nabi yang sebelumnya tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, tapi umatnya Nabi Muhammad umpama ibadahnya kurang, sholatnya kurang, sodakohnya pas-pasan, puasanya jarang, tapi iman kepada Allah dan pernah sholawat kepada Rasulullah. Nah, barokah pernah sholawat kepada Rasulullah ini, dia akan mendapatkan syafaat uzma, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga yang seharusnya dia harus mampir dulu ke neraka
Karena kan orang masuk surga itu kan ada minal langsungin, ada minal nyeperin. Ada langsung masuk ke dalam surga, ada yang nyeper kade ke neraka. Nah, barokah syafaatnya Rasulullah, orang yang harusnya nyeper kade ke neraka ini oleh syafaatnya Rasulullah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Nah, itu tidak dimiliki oleh Nabi sebelum Rasulullah. Maka siapa yang paling pertama kali mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi dan yang paling semangat mengikuti sunnahnya Nabi. Maka ayo kita berbanyak solawat, kita semangat untuk mengaji, belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga semakin banyak sunnah yang bisa kita ikuti. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus pada seluruh umat manusia, sedangkan Nabi lainnya diutus pada umatnya saja, seperti Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, kemudian Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian, kemudian Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan lain sebagainya diutus kepada Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk bangsa Arab saja, tapi diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan kehadiran beliau membawa rahmat tidak hanya untuk manusia saja, tapi kehadiran beliau membawa rahmat untuk alam semesta ini, sesuai dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Jadi nggak hanya untuk manusia saja. Itu kurang lebih 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, syarah yang ketiga, dari 5 keistimewaan ini, hadis yang menjelaskan 5 keistimewaan Nabi Muhammad ini, maka ini dijadikan dalil bolehnya tayamum dengan tanah apapun asalkan tanahnya suci. Yang keempat, boleh sholat di tempat manapun di muka bumi ini, tentunya dengan aturan dan syariat yang berlaku. Yang kelima, hendaklah menunaikan sholat pada waktunya dalam keadaan apapun, baik mendapati air ataukah tidak mendapati air. Nah, yang keenam, jika punya sangkaan kuat akan mendapati air pada akhir waktu, afdolnya mengakhirkan sholat agar syarat bersuci dengan air bisa dipenuhi. Umpama kamu masuk di satu daerah, airnya susah, masuk waktu duhur di Bondowoso jam 11:12 hari ini, masuk waktu duhur, airnya susah, tapi kamu punya keyakinan 1,5 jam lagi nanti kamu akan dapat air, maka afdolnya tunggu 1,5 jam sampai kamu dapat air. Afdolnya itu kamu menunggu waktu kamu mendapatkan air. Kenapa? Karena sholat dengan wudhu itu lebih sempurna daripada tayamum. Maka afdolnya ibadah dengan kesempurnaan. Tapi kalau seandainya air sudah pasti nggak akan ditemui, maka sholat di awal waktu itu jauh lebih afdol. Yang ketujuh, jika menurut sangkaan kuat tidak mendapati air hingga akhir waktu sholat, mendahulukan sholat pada awal waktu itu lebih afdol. Jadi maksudnya tadi kan ada penjelasan bahwa sholat pada waktunya dalam keadaan apapun, itu maksudnya pada waktunya bukan jam 11:12 harus persis 11:12. Afdolnya memang tepat pada waktu masuknya sholat. Afdolus sholati as-sholatu ala waktiha. Seutama-utamanya sholat adalah sholat tepat pada waktu masuknya sholat. Tapi yang dimaksud sholat di dalam waktu sholat itu sendiri, itu artinya boleh-boleh saja kamu sholat duhur jam 1 siang, jam 2 siang, selama masih di dalam waktu duhur. Boleh tapi tidak afdol. Yang tidak boleh itu kamu sholat duhur ketika masuk waktu asar, itu tidak boleh. Jadi soal masalah sholat pada waktunya ini harus difahami dengan luas, karena sekarang ini banyak orang baru belajar agama, pengetahuannya masih cetek, sok-sok menggurui orang karena ketika azan tidak mau sholat, sehingga sampai dikatakan kamu ini melenceng dari sunnah Nabi, kamu ini kafir karena melalaikan sholat, menunda-nunda sholat gitu. Nah, nggak gampang-gampang menghukumi orang itu kafir, nggak gampang untuk menghukumi orang itu melenceng dari sunnah
Nabi. Yang betul adalah yang paling afdol yang sholat tepat pada waktunya. Sama seperti sholat Jumat. Yang paling afdol adalah yang datang paling awal ke masjid. Nah pertanyaannya sekarang, yang datang ketika azan baru dikumandangkan, apakah itu termasuk orang yang melenceng dari sunnah Nabi? Apakah orang yang datangnya pas waktu khutbah itu dikatakan kafir? Kan tidak juga gitu. Jadi jangan sembarangan menghukumi sesuatu tanpa dasar pengetahuan agama yang kuat. Nah selanjutnya ada hadis lanjutan pendukung dari hadis yang sebelumnya, masih di dalam hadis yang ke-107. Wa fi hadisin Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, waju'ilat turbatu halana, dan dijadikan debu bagi kami, tahuron, alat untuk bersuci, idza lam najidil ma'a, apabila tidak menemui air, tidak mendapatkan air. Wa an Ali, dan dari Ali inda Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ali yang dimaksud di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Wa ju'ilat turabuli, dan dijadikan debu untukku, tahuron, sebagai alat untuk bersuci. Jadi dari 5 keistimewaan tadi itu, nah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani diambil salah satunya, yaitu bahwa bumi ini bisa digunakan untuk bersuci, yang mana ketika air tidak bisa ditemui maka boleh bersuci menggunakan debu. Nah bagaimana syarahnya? Pertama, hadis ini jadi dalil bahwa tayamum itu ada jika tidak mendapati air. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Jadi ada dalil di dalam Al-Quran, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Surat An-Nisa ayat 43. Yang kedua, berdasarkan hadis ini dan hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis dari Jabir, hadis dari Hudzaifah, hadis dari Ali bin Abi Thalib, terdapat faedah bahwa seluruh permukaan bumi seperti pasir, tanah, dan batu bisa dijadikan alat untuk bersuci. Akan tetapi keumuman ini dikhususkan dengan tanah yang memiliki debu. Alasannya adalah ayat famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 ini ada kata minhu. Min itu artinya dari dan bermakna tab'id atau sebagian. Penerapannya adalah tidak mungkin bermakna sebagian dari debu, melainkan berlaku pada turab tanah. Turab itu artinya tanah yang memiliki ghubar. Ghubar itu artinya debu. Jadi jangan ngasih nama orang ghubar, karena ghubar itu artinya debu. Kalau mukhbar tidak apa-apa, kalau ghubar tidak boleh ya. Pendapat pertama ini dianut oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat kedua menyatakan bahwa turab adalah seluruh permukaan bumi, mencakup tanah, pasir, dan batu. Itulah yang dimaksud dengan ayat sha'idan thayyiban. Sha'id yang suci. Sha'id adalah segala sesuatu yang di permukaan bumi. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani. Dalam ayat surat An-Nisa tidak disebut kata min. Ayatnya berbunyi wa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, usaplah mukamu dan tanganmu. Surat ayat An-Nisa ayat 43. Dalam hadis ada satu hadis yang berbunyi yang tadi kita kaji, waju'ilat sliyal ardu waju'ilat sliyal ardu masjidan wa tahuron. Dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Yang dimaksud al-ardu di sini adalah seluruh permukaan bumi. Karena alif lam yang ada dalam kata al-ardu
menunjukkan istighraq afradul jinsi, yaitu mencakup seluruh jenis. Ini ilmu alat ini, biar kamu pengetahuannya semakin meningkat. Ya wajar penjelasan begini kamu semakin mengantuk karena tidak nyampe masih ilmunya. Nah ini tak paksa untuk nyampe ya. Jadi ngantuk-ngantuk dengerin aja udah. Pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat. Pendapat bahwa apa? Pendapat yang kedua tadi? Hah? Nah, iya yang terkuat. Itu maksudnya terkuat itu apa pendapatnya? Bahwa semua permukaan bumi seperti pasir, tanah, dan batu bisa dijadikan alat untuk bersuci. Nah ini pendapat yang kedua. Nah, pertama, alasannya kenapa pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat. Pertama, pengkhususan hadis hanya dengan bagian bumi yang memiliki debu tidaklah tepat, karena dikatakan wajuilat liyal ardu, dijadikan seluruh permukaan bumi. Maka tidak bisa spesifikasi hanya tanah saja atau hanya batu saja. Artinya seluruh permukaan bumi bisa digunakan bersuci, termasuk air yang menjadi alat bersuci yang utama. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar bersama para sahabatnya pada perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, bukan perang perut ya, nanti perang Tabuk disangka aduan perut gitu. Ada daerah namanya Tabuk ya. Mereka mengambil pasir di perjalanan. Jadi ketika perjalanan ke daerah Tabuk ini, mereka mengambil pasir di perjalanan. Ketika itu mereka tidak ada yang membawa debu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerintahkan mereka untuk membawa debu. Mereka ketika itu berwudu atau bersuci dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi yang mudah mereka temui. Maka ketika ketemunya pasir, karena di padang pasir kan tidak ada tanah, di padang pasir nggak ada batu, maka yang digunakan untuk bersuci adalah pasir. Karena di dalam pasir itu pasti ada debunya juga, gitu, tanah meloloh. Yang ketiga, aturab dijadikan sebagai syarat adalah karena alasan mafhum lakob. Para ulama usul menganggap berdalil dengan mafhum lakob tidaklah kuat. Ngerti maksudnya? Tidak usah dijelasin, sudah percuma. Pokoknya yang penting wudu boleh menggunakan segala sesuatu yang mengandung air. Kan wudu. Wudu itu boleh menggunakan segala sesuatu yang mengandung air dan airnya harus suci dan mensucikan. Kalau tidak ketemu air maka boleh bertayamum. Nah tayamum itu boleh menggunakan semua benda yang mengandung debu dengan catatan debu itu suci. Jadi boleh debu nempel di tembok, ini boleh digunakan buat tayamum. Debu yang nempel di lantai itu boleh digunakan untuk tayamum, tetapi afdolnya adalah debu yang ada di tanah, batu atau pasir yang tidak mengandung najis. Ada pertanyaan sampai di sini? Memang kalau masuk bab baru hadisnya panjang memang syarahnya. Karena itu pembukaan supaya kalian nanti paham di hadis-hadis yang berikutnya bahwa pembukaan ini kan muqaddimahnya yang harus difahami terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Ada kok. Kalau biar tahu caranya debu itu suci itu gimana? Yang pertama adalah lihat dulu baunya. Baunya menunjukkan bau sesuatu yang najis atau tidak. Ini bau khas tanah murni ataukah ada aroma-aroma tertentu yang kita curigai ini najis. Kemudian yang kedua, lihat warnanya. Ini warna debu normal atau misalkan tanah itu kan warnanya kecoklat-coklatan. Nah, terus kamu ngelihat ada tanah warnanya kehijau-hijauan, atau kehitam-hitaman, nah itu ada kemungkinan dia tidak suci. Yang ketiga, tidak perlu dicoba, tapi itu kaidah fikih, rasanya. Kan kalau debu rasanya ya begitu. Kalau yang najis-najis ya rasanya kan ya beda. Itu sama dengan konsep air. Yang dikatakan suci itu apabila air tersebut tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Maka debu itu kalau kita ingin tahu rasa, warna, dan baunya najis atau tidak, debu itu najis atau tidak, maka cek rasa, warna, dan baunya. Karena rasanya tidak mungkin dicek, maka cukup warna dan baunya saja. Kan tidak mungkin kamu ngetes dijilat dulu. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Gerakan tayamum. Insya Allah di hadis yang berikutnya akan dijelaskan. Kalau dijelaskan sekarang setengah jam lagi nih nanti gitu. Gimana, kuat? Ada lagi pertanyaan yang lain? Gak ada. Cukup? Cukup. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rizki yang barokah dan melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah hadis besok menjawab pertanyaannya Faris, yaitu tentang tata cara bertayamum dari salah seorang sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Siapa itu Ammar bin Yasir besok akan dijelaskan, dan bagaimana syariat tata cara tayamum yang dicontohkan oleh Ammar bin Yasir yang mana diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.